Halo, nama saya Egi Darman Saputra dari Prodi Filsafat Hindu semester 4B. Kali ini saya akan membahas kakek Nietzsche. Bagi yang belajar filsafat barat, sangat mustahil tidak tahu kakek kumis tebal yang satu ini. Kamu mungkin pernah mendengar kalimat "What doesn't kill you makes you stronger", atau kamu pernah mendengar frasa "will to power" atau kehendak untuk berkuasa, atau yang paling terkenal adalah Tuhan telah mati. Itu semua berasal dari celoteh Nietzsche. Dia sangat menyukai seni, terutama musik, dan favoritnya adalah Richard Wagner, musikus sekaligus penyair. Menurut Nietzsche, haram manusia tunduk dan menundukkan yang lainnya. Kehidupan Nietzsche itu sendiri penuh dengan kesendirian, kegelisahan, dan kesakitan yang berujung pada kegilaan. Itu adalah sepenggal kisah tentang Nietzsche. Filsafat Nietzsche dimulai dari pemikiran nihilisme dan frasa Tuhan telah mati. Nihilisme dan kematian Tuhan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nihilisme bukan paham mengenai nihilitas atau kekosongan. Tidak sesederhana itu. Nihilisme adalah terhapusnya segala nilai dan makna di seluruh bidang kehidupan, baik agama atau ilmu pengetahuan. Misalnya, kamu makan harus pakai tangan kanan. Ketemu yang lebih tua harus menyapa, harus berbicara yang sopan, dan lain sebagainya. Intinya, segala aspek kehidupan kita seperti diatur. Mungkin kita sepakat itu adalah sebuah tradisi, budaya, moral, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, emang tradisi, budaya, moral, dan lain sebagainya itu siapa yang menciptakan? Jika diciptakan oleh manusia, maka mereka menciptakan berdasarkan konteks atau kepentingan mereka. Dan semua manusia harus menuruti itu. Dengan kata lain, jika kita mengikuti itu semua, maka kebebasan kehendak manusia setiap individu itu pasti telah mati. Sederhananya seperti ini. Suatu kondisi di mana rekan kerja atau kawan dekat kita, jika kita berbicara kepada mereka, kita menggunakan bahasa yang kotor. Tapi itu bukan kita tidak sopan atau kita marah-marah, tapi itu adalah sebuah keakraban. Setiap individu bisa memiliki nilai masing-masing dan nilai itu tak terbatas. Dan setiap orang bebas untuk menilai dirinya sendiri. Dalam konteks yang lebih besar, Nietzsche mensejajarkan nilai itu dengan Tuhan. Logikanya, Tuhan ada lalu manusia, dan karena manusia bersalah, maka Tuhan menurunkan agama baginya. Namun, karena terobosan manusia itu sendiri, akhirnya agama menindas kodrat manusia. Bahkan, agama dianggap lebih penting dari kehidupan manusia. Ketika perintah Tuhan diwakilkan oleh institusi, akan terjadi banyak korupsi, dan ketika agama sudah menjadi alat kepentingan bagi beberapa orang atau kelompok, agama tidak akan nampak seperti cahaya yang menerangi manusia, namun justru menjadi rantai besi yang memenjarakan langkah manusia untuk menuju kebebasan atau menjadi manusia yang lebih baik. Bagi Nietzsche, nilai yang paling agung bisa dikatakan atau dianalogikan dengan nilai Tuhan. Jika nilai itu memenjarakan manusia, maka matikan saja Tuhan, dalam tanda kutip, Tuhan yang membelenggu manusia itu. Bagi Nietzsche, justru adanya Tuhan yang dibawa oleh agama institusional membuat manusia bergantung, tidak mandiri, dan lemah, serta menganggap dirinya tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Tuhan sebagai simbol belenggu nilai-nilai dalam kehidupan manusia, dan kematiannya menandakan kebebasan manusia dari jerat nilai itu. Keadaan seperti ini yang ia maksud dengan nihilisme, atau tanpa nilai, tanpa makna, dan dengan begitu kebebasan manusia bisa tercapai. Selanjutnya, saya akan membahas Zarathustra dan Ubermensch, atau manusia super. Dalam buku Dus Spook Zarathustra, diceritakan seorang yang bernama Zarathustra dalam mengarungi perjalanan fiksi ini menyiratkan kehadiran manusia super dan kembalinya segala sesuatu atau eternal return dalam bentuk aslinya. Jika kehendak untuk berkuasa adalah tataan moralitas naturalistik ala Nietzsche, maka manusia super adalah dorongan hidupnya, bukan tujuan, karena tujuan menandakan akhir, dan Nietzsche sangat membenci itu. Melalui manusia super, Nietzsche ingin mengajak manusia untuk menikmati kehidupan bebas tanpa arah. Semua manusia adalah manusia super sejauh mereka mampu untuk keluar dari batas struktur dalam kehidupan berkeliaran bebas. Dalam kekacauan nilai manusia,
super adalah mereka yang menciptakan nilainya sendiri, sehingga ia bisa mengubah sesuka kehendaknya. Manusia super hadir sebagai prinsip kehendak untuk berkuasa atas dirinya sendiri, bukan untuk menunjukkan orang lain. Zarathustra menyiratkan gagasan akan kembalinya segala sesuatu atau eternal return. Gagasan tentang kembalinya segala sesuatu adalah gagasan puncak yang memantapkan gagasan-gagasan sebelumnya. Kehendak untuk berkuasa dan Ubermensch, kembalinya segala sesuatu, menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada dan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengulangan dirinya sendiri. Jika segalanya adalah sirkulasi, maka tidak ada awal dan akhir. Dan jika seperti itu, maka tidak ada yang asli atau yang lebih unggul dari yang lain. Maka tidak akan ada kebenaran yang paling murni atau yang paling asli. Singkatnya, tidak ada finalitas. Selanjutnya adalah implementasi ajaran Nietzsche. Nietzsche menekankan pentingnya kebebasan individu, menciptakan makna dalam kehidupan sendiri, dan penerapannya ini berarti mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita, tidak mengikuti norma-norma sosial tanpa pemikiran kritis, dan mengembangkan potensi dan tujuan kita sendiri. Jujur saja, saya sangat benci aturan yang membosankan. Maka dari itu, saya lebih banyak menghabiskan waktu saya sendiri agar tidak terikat oleh peraturan, mulai dari main game, nyanyi nggak jelas, dan lain sebagainya. Nietzsche berpendapat bahwa manusia harus berusaha untuk menjadi manusia super atau Ubermensch, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Superman, dengan mengembangkan potensi diri dan kekuatan individu. Dalam penerapannya, ini berarti berusaha untuk mencapai potensi terbaik kita, mengatasi keterbatasan dan kelemahan, serta berjuang untuk meraih keunggulan pribadi, menghargai kehidupan dan kekuatan kehendak. Pentingnya menghargai kehidupan di dunia ini adalah untuk mengakui kekuatan kehendak untuk mencapai tujuan kita. Dalam penerapannya, berarti mengadopsi sikap positif terhadap kehidupan, menerima tantangan dan kesulitan sebagai bagian dari proses pertumbuhan, dan memanfaatkan kehendak untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sedari dulu, saya memiliki keinginan besar untuk menjadi seorang gamer profesional. Akan tetapi, saya merasa tidak mungkin mendapatkan hal tersebut. Akan tetapi, saya tidak mengubur mimpi saya itu dalam-dalam. Selanjutnya adalah penghargaan terhadap seni dan estetika. Nietzsche memberikan perhatian besar pada seni dan estetika sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan mencapai keindahan. Penerapan ajaran ini bisa melibatkan pengembangan apresiasi seni, mencari keindahan dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin juga mencoba untuk menggali kreativitas dan mengekspresikan diri melalui seni. Saya sendiri di dalam kampus, saya mengikuti unit kegiatan mahasiswa tabuh, yakni wujud implementasi saya dari ajaran ini. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Nietzsche. Gaya filsafat Nietzsche secara garis besar bergerak pada pertentangan antara fiksasi ide dan kemutlakan ide. Tidak ada kesempurnaan mutlak dan keabsolutan, karena itu semua ujung-ujungnya adalah praktik penindasan kemanusiaan. Nah, jadi jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.